Gus Samsudin terpojok. Itulah kata-kata yang disebutkan oleh Marcel Radival atau pesulap merah ya, terkait dengan pasien tewas di toilet. Ini banyak netizen yang mengatakan kehadiran Marcel atau Taufik Marcel erat kaitannya dengan ingin mendompleng, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini mengatakan Dukun Udin terpojok kebohongannya sendiri, ilmu merah pesulap merah ya. Di sini teman-teman saya mau ingatkan sekali lagi bahwasannya di dalam video Marcel ini terdapat sekitar 4 orang yang pernah dekat dengan Gus Samsudin ya. Ini adalah apa yang dikatakan pesulap merah ya. Ini salah satunya, ini orang nggak tahu siapa namanya. Cuman intinya di dalam video ini mereka semua ini mau menyudutkan Gus Samsudin, begitu ya teman-teman. Dan sangat-sangat tidak terpuji sekali sih kalau menurut saya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan terprovokasi. Yang pertama, kita tahu Gus Samsudin kayak mana orangnya kan gitu. Jadi kita mau langsung aja sama penjelasannya. Kita sedikit dengerin apa kata dia nih, Marcel pesulap merah. Oke bentar ya guys. Joko Arek dan Singoludro. Nah tadi gue ngecek nih di YouTube-nya Joko Arek, dia juga ngebahas tentang penemuan jenazah ini. Ternyata parah nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tema pasien Gus Samsudin meninggal di kamar mandi. Tuh ya. Ya namanya orang meninggal wajar-wajar aja. Tapi yang harus kita ketahui dulu, di tempatnya Gus Samsudin itu kalau ruqyah itu pakai air keran ya. Air keran yang di belakang ya. Dengerin, ini mantan atau pengikutnya Udin nih yang biasa masih buka pengobatan. Itu Caka. Si Caka. Ya Marcel mengambil video, lagi-lagi ini mengambil video ya dari orang lain ya. Berarti saya salah tadi mengatakan ini yang berkomunikasi dengan pesulap merah, tapi ini diambil untuk memberatkan Gus Samsudin teman-teman, seperti itu. Nah apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Ini orang ini ngakunya adalah orang terdekat ya, orang dekat dari Gus Samsudin dulunya. Kemudian beliau mengaku Gus Samsudin menggunakan air keran untuk meruqyah. Lah permasalahannya di mana gitu loh? Mau air keran gitu kan, bukan air paret. Kalau air paret yang bermasalah Gus, apa ini siapa namanya? Nah, kemudian pesulap merah jangan memprovokasi seolah-olah air keran itu air yang najis gitu. Air yang najis tentu bukan air keran. Air keran digunakan untuk berwudu, mensucikan diri kita sebelum sholat. Jadi bukan air najis ya untuk pesulap merah. Tolong Anda ini suka sekali memprovokasi ya. Tidak ada salahnya menyalah-nyalahkan yang adanya kamu nih ya. Kemudian terkait dengan seorang ibu yang meninggal, kita terus dulu ya guys biar tahu apa yang dibicarakan mereka. Karena saya lihat sendiri, saya di situ 3 bulan lebih. Tuh, 3 bulan lebih dia jadi pengikut Samsudin, digaji tiap bulan. Air di dalam botol aku. Tuh. Itu air keran langsung dari selangnya itu. Tuh. Setelah Nurjat Sejati tutup, airnya buka pakai Netuan Toro, masih buka pengobatan ruqyah mengandung kapur, pakai air, mengandung obat kaporit, si air atau gimana. Kalau diminum sama orang yang punya sesak napas, itu akan berbahaya. Jadi ya di tempat Gus Samsudin itu kalau ruqyah pakai air keran. sih pakai air keran ya. Kan yang di belakang masjid itu langsung dituangkan gitu pakai selang. Ya pokoknya setiap hari yang menyediakan itu Caka. Caka itu setiap hari menyediakan air yang buat apa itu ruqyah. Namanya air asma namanya kalau di situ ya. Nah air asmanya ini itu mengandung kaporit atau mengandung kimia enggak gitu. Soalnya kan langsung dituang ke botol aqua, botol yang sudah dibungkus asma gitu. Botolnya aqua gede yang 1 literan itu ya. Nah, takutnya kalau mengandung kaporit, mengandung obat pembersih air ya, orang kalau sering pusing-pusing, orang sesak napas minum itu ya bisa hot. Oke ya, berarti ini adalah tuduhan yang serius ya.
bagi Gus Samsudin dari seorang siapa sih namanya ini, pengikut Gus Samsudin juga, yang katanya 3 bulan guys berada di Padepokan. Nah beliau mengatakan ya, ini bisa jadi barang buktinya Gus Samsudin ya, bahwasanya ini si Polan ini 3 bulan nih di situ dan digaji katanya per bulannya ya. 3 bulan kemudian kita nggak tahu nih kenapa beliau nih udah nggak di situ lagi. Barangkali ada sesuatu hal yang pasti nggak, yang melanggar mungkin, kan kita nggak tahu kan. Dia hanya menyebutkan kesalahan-kesalahan Gus Samsudin tapi dirinya seolah-olah suci bersih ya. Inilah pengikut-pengikut daripada bagian-bagian dari kelompok pesulap merah seperti itu teman-teman. Nah jadi ini tuduhan serius bagi Gus Samsudin, bahwasanya Gus Samsudin menggunakan air kaporit seperti yang dikatakan pesulap merah ya. Padahal pesulap merah nggak pernah ke sana, padahal pesulap merah tidak pernah ke lokasi ngikutin ritual atau bagaimana cara pengobatan Gus Samsudin yang disudutkan beliau ya. Banyak kebohongan dari pengobatan Gus Samsudin ya. Inilah pesulap merah, inilah abang-abang kita nih yang di samping ini yang pernah jadi pengikut Gus Samsudin. Wajarlah kalau orang-orang seperti ini dia harkat dan martabatnya selalu di bawah teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita berguru ya, mencoba untuk berguru kepada orang yang lebih ahli, kemudian kita keluar, kita menjelek-jelekkan rumah tempat kita pernah menimba ilmu, itu sama dengan Anda yang sampah ya. Gitu ya. Jadi seperti itulah. Mohon maaf gini, kalau dia tuduhkan katanya ada zat kimia, zat berbahaya, ribuan pasien Gus Samsudin itu sudah berobat ke sana. Ribuan gitu. Nah, jadi kenapa baru kali pertama ini, dan memang sudah diperiksa dan dicek bahwasanya ini tidak kesalahan dari pengobatan. Ini memang ada penyakit yang naasnya saja ajalnya yang bertepatan di Padepokan, di pondok pesantren Nuswantoro milik Gus Samsudin. Jadi alangkah senyum Anda Mas, mulia, tapi hati Anda sangat tercela karena telah menjelek-jelekkan pihak daripada Gus Samsudin dan Ponpes. Anda harus ingat ya Mas ya, di pondok pesantren itu ada santri. Panjenengan gak mikirin, ada santri, ada mereka yang menimba ilmu agama. Mereka membawa nama besar Nuswantoro, Ponpes Nuswantoro. Panjenengan nggak melihat itu, nggak merasakan itu. Nah, kalau panjenengan punya anak, anaknya di situ belajar ngaji, belajar agama, kemudian Mas bilang seperti itu, kayak mana loh? Mereka terganggu psikisnya gitu. Padahal panjenengan juga nggak tahu fakta sebenarnya kenapa Ibu SW itu meninggal dunia, gitu. Janganlah seperti itu kan gitu. Kita kan nggak tahu pengobatan Mas siapa namanya tadi, ngakunya 3 bulan udah ke sana, di sana ya, menetap di sana ya, bekerja katanya di sana, kemudian digaji ya. Itu kan pernyataan panjenengan. Apakah Gus Samsudin itu merasa seperti itu, atau cuman ngasih panjenengan itu seperti uang rokok saja, kan nggak tahu. Ini kan penjelasan dari panjenengan. Gajinya berapa panjenengan juga nggak sebutin kan. Kalau orang yang ahli pasti gajinya di atas juta-jutaan, misal 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ya panjenengan digaji berapa? Kalau panjenengan dikasih 500 berarti panjenengan cuman ikut-ikutan nebeng gitu. Jadi buat Masnya pesulap merah ya, saya mau ingatkan sekali lagi, di sana itu banyak murid-murid yang belajar di pesantren gitu. Jadi tolong jangan membuat suatu keributan baru dengan statement-statement kalian yang menurut kalian itu benar, padahal belum tentu benar gitu. Hal yang dulu tentu berbeda dengan yang sekarang. Ya saya mau mengingatkan ya, dulu katakan pakai mangkok warna merah, mungkin sekarang jadi mangkoknya warna putih ya. Sama seperti tuduhan abang yang ganteng ini ya, sebelah ini. Dulu pakai air keran ya, kemudian katanya diminum air zat kimia segala macam. Panjenengan hanya berkomentar, tidak ke sana, dan panjenengan bukan orang yang selalu bersama Gus Samsudin gitu. Jadi tidak berhak dan tidak pantaslah berbicara atau menjelekkan Gus Samsudin. Saya ingatkan sekali lagi, mulutmu adalah harimaumu, jaga perkataanmu, karena memang dari lidahmu bisa mempengaruhi banyak orang yang sebetulnya gak bersalah dan berdampak kepadamu.